Right, how's it going, This is John Balls here, balik lagi ke waktu belajar John Balls di edisi Baca Bareng, Kenali Watak Agar Jiwa Tenang. Buku kumpulan Cita 75 Kisah Tentang Watak dalam Menemukan Ketenteraman Hidup. Ya, mereka jadi ada 75 orang yang ikut PGS, Personality Group Sharing dari Dr. Aisyah Dahlan. Dan dibuat bukunya bersama-sama Dr. Aisyah Dahlan. Dan kita akan lihat gimana. Ya, ini setelah berbulan-bulan. Terakhir tuh kalau nggak salah 5 bulan yang lalu, Cinta Pertamaku, Soulmate-ku. Ya, sekarang kita breakdown buku watak lagi. Hikmah Belajar Watak oleh Fulan. Jadi kita nggak tahu nih orangnya siapa karena dia Fulan. Apa mungkin dia dikasih nama Fulan sama orang tuanya? Kita nggak tahu. Kita lihat aja, let's go. Setelah berumah tangga, apabila ada masalah, saya memilih diam, tidak pernah berani bicara. Setiap ada masalah, berusaha mengalah karena saya tidak suka memperpanjang masalah. Saya hanya tidak mau ribut apapun bertengkar. Ataupun bertengkar. Oke, sabar. Pernah juga saya merasa putus asa, bahkan hampir nekat melakukan hal yang saya tidak pernah pikirkan. Tapi alhamdulillah bisa dicegah oleh suami. Oke. Bisa gue tebak, dia kalau nggak ada melonya, ada plaginya. Entah dia mungkin introvert sejati atau melokole atau plagi sanguin. Tapi pasti ada introvert ya. Kita lihat lagi. Ya. Entahlah, saya seperti tidak mempunyai jati diri. Saya berusaha tampil apa dari depan orang supaya orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saya. Pernah juga hanya masalah sepele bagi orang lain, sebaliknya untuk saya menjadi beban sekali sampai dipikirkan terus. Melo. Saya tidak bisa menceritakan masalah itu di sini. Oke, nggak apa-apa. Suatu ketika adik saya mengajak ikut dalam program mente-nya Dr. Aisyah Dahlan dan saya ikut bergabung. Ya. Itu jadi kalau kita ngeliat orang dari tulisan ya. Sebelum ada kata-kata mikir, gue udah kayak bisa tebak kayak ada melonya atau plaginya karena sempat ada rasa pengen bunuh diri ya. Selama 3 hari saya menyimak materinya tapi belum terlalu masuk ke dalam otak saya. Oke. Sampai akhirnya saya mendapatkan nomor telepon Bu Aisyah. Saya japri beliau dan menceritakan masalah saya. Jadi di grup PGS itu kalau nggak salah orang-orangnya bisa curhat sama Bu Aisyah langsung. Ya. Sampai saya japri beliau dan menceritakan masalah saya sebelum mendapatkan balasan dari beliau dalam materi di kelas mente hari ketiga. Saya sedikit bisa mengikuti cara terapinya. Oh, dia ikut mente. Jadi sebelum PGS itu ada kelas online Bu Aisyah yang namanya mente. Dia ikut yang mente, mente dulu. Saya sedikit bisa mengikuti cara. Jadi di mente itu adalah cara untuk mind emotional management terapi yang sekarang kalian bisa beli bukunya di Self Healing. Selain buku ini yang harga 150.000, buku Self Healing yang harga 169.000 kalian bisa beli di saya. Ya, WA aja ke 082135235840. Kalau kurang jelas, balik lagi videonya, dengarkan ulang. Oke. Saya tidak berani menceritakan masalah ini kepada keluarga, kepada adik atau mama saya karena buat saya masalah itu bisa menyakiti seseorang. Tapi berkat masukan dari Bu Aisyah dan ilmu yang beliau ajarkan, sekarang saya merasa lebih baik dan lebih percaya diri dalam mengatasi masalah itu. Oke. Jadi emang dia kemungkinan meloplegi ya atau ya kalau sejauh ini meloplegi dari cara dia ngomong dan lain-lain. Tapi kita bakal lihat lagi. Setiap ada kajian dari Bu Aisyah, saya selalu ikut karena saya masih butuh pengulangan agar saya terbiasa. Akhirnya saya bergabung di grup PGS yang buat buku ini. Saya masuk dalam kelas PGS Watak Melogi, benar kan? Ya, gimana cara kita mendeteksi dari cara orang ini menulis. Saya masih bimbang apa watak saya sebenarnya. Oke, masih belum. Kemudian saya ikuti tes hasil watak pragmatis dan melankolis. Yes, benar. Let's go. Kenapa gue bilang benar? Karena ini tesnya salah satunya pengujinya ada gue juga dan beberapa tim ahlinya Bu Aisyah. Jadi gue bisa bilang valid. Saya bertanya pada adik saya, jawabannya juga sama. Tapi saya masih tetap ragu hingga bertanya kepada Dr. Lanang. Beliau pun jawab watak saya adalah pragmatis dan melankolis. Langsung dia tanya, to me, to the John F. Balls, bros. Dia langsung nanya, makanya dia bilang kayak, ya, dia mau langsung mengkonfirmasi to the best of the best, the best. Setelah mengikuti kelas tersebut, akhirnya saya mengetahui seperti apa watak saya. Selain itu saya bisa tahu juga watak anak-anak dan suami. Saya juga berusaha menerima kekurangan dan kelebihan watak saya. Sekarang ini saya berusaha mempelajari sedikit demi sedikit secara perlahan karena saya masih ingin terus mengulang pengetahuan ini agar bisa menjadi wanita atau ibu yang bijaksana. Ya, kenapa awalnya dari clue awal aja gue bisa tahu. Pertama, bimbang sama diri sendiri ya. Dia juga udah putus asa.
Orang yang punya kole atau sanguin rata-rata jarang semudah itu putus asa. Ya, dan dia katanya juga tidak mempunyai jati diri. Orang yang boring biasanya orang-orang plagy. Orang plagy itu susah banget nyari jati diri ya. Makanya tadi gue bilang, oke ini kalau nggak melo plagy, lama-lama oke ini melo, jelas karena ada dia bilang terlalu banyak memikirkan sesuatu, dan lama-lama kelihatan ya plagy-nya. Ya kan? Melo plagy. Plagy melo sih waktu itu gue bilang ya. Artinya mungkin kalau kita lihat fotonya wajahnya yang lebih banyak senyum. Baik. Alhamdulillah sekarang saya merasa lebih baik dalam mengatasi masalah. Berusaha mengubah kekurangan watak saya. Saya menjadi seorang ibu dan istri yang lebih baik lagi. Saya merasa bersyukur bisa mengikuti kelas MT dan PGS dari Dr. Aisyah Dahlan. Sungguh sangat membantu bagi saya. Malah saya berpikir seharusnya semua ibu rumah tangga ikut kelas MT dan PGS. Karena saya merasakan banyak manfaatnya, cuman memang kembali kepada masing-masing individu mau atau tidaknya. Saya tidak pandai dalam merangkai kata atau menulis dalam cerita saya ini. Nah, orang melo tuh, walaupun dia udah bagus kata-katanya, pasti bakal bilang gitu, saya tidak pandai merangkai kata. Kalau sanguin, ya, dia bakal merasa dia tetap udah bagus merangkai kata-katanya. Ternyata tidak. Saya dulu pernah berpikir cerita hidup saya mungkin bagus kalau dijadikan alur cerita dalam film, terlalu penuh drama. Tapi saya ragu dan khawatir dibilang lebay dan sebagainya. Ya, jelas orang melo, ya. Kalau sanguin makin lebay makin bagus. Kalau melo malah takut dibilang lebay. Ya, kalau kita maunya lebay karena emang kita nggak peduli juga orang mau bilang lebay atau apa. Tapi saya ragu karena saya tidak juga menulis dan itu tidak terlaksana. Ya, keraguan orang pragmatis. Di masa pandemi ini saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan tim Dr. Aisyah Dahlan yang hebat menurut saya karena bisa membuat saya mengenali watak diri sendiri sehingga membuat saya jauh merasa lebih nyaman dan lebih plong. Sebelumnya saya sering sekali minum obat sakit kepala, saya sering pusing karena dulu segala hal selalu saya pendam, tapi sekarang saya bisa belajar melepas masalah saya dengan baik. Karena dia udah tahu wataknya, dia agak agak-agak lah, maksudnya kayak dia agak memahami wataknya. Saya sangat bersyukur bisa mengenal ilmu tentang watak, jadi bisa menerima kekurangan dan kekuatan watak saya. Saya berharap anak-anak saya juga bisa mempelajari. Saya sangat berterima kasih kepada tim Dr. Aisyah Dahlan. Hikmahnya saya rasa sangat bersyukur bisa mengikuti kelas. Saya merasakan baik dan baik manfaatnya atas berharap semua ibu-ibu bisa menerima seperti apa yang saya terima dari kelas PGS ini. Maaf saya jika dalam penulisan tidak beraturan karena saya belum berbakat dalam menulis. Iya. Kalian tahu di baju-bajuri Pominah ya yang suka maaf. Pominah bukan sih? Ya itu orang plagy kan, selalu apa-apa maaf. Ya ini juga nih, apa-apa maaf. Udah dimaafkan kok, tenang aja. Jadi, semoga juga saya bisa semakin baik menjadi seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anak saya. Fulan, ibu rumah tangga berusia 44 tahun, oh udah tua. Mempunyai ibu asal Lombok, Arab dan almarhum bapak dari Aceh serta suami asal Bugis. Wow! Memiliki 2 putri dan 1 putra. Oh, gue kira orang yang gue kenal. Berdomisili di Bogor, tetapi cinta Priok karena lahir dari Priok. Oh, jelas. Keren. Seorang yang humoris, suka bercanda dan suka anak kecil. Kegiatan sehari-hari mengurus anak yang paling kecil. Karena yang pertama kuliah di Semarang, anak kedua masuk pondok pesantren. Oh, oke. Jadi dia tinggal punya anak yang kecil, itu aja. Menyimak materi Dr. Aisyah Dahlan melalui Zoom, mengikuti kelas masak beauty class, dan ikut kajian di malam hari. Selain itu membuka usaha menjadi agen jilbab dan gamis. Dalam seminggu kadang 2 kali mengirimkan pesanan ke Jakarta. Yes, itulah setelah sekian lama kita akhirnya membaca lagi Kenali Watak Agar Jiwa Tenang. Nah, dan ini adalah hikmah belajar watak dari Fulan, di mana dia emang orangnya awalnya dia sangat tidak tahu jati dirinya. Ya, orang plagy kan. Karena terlalu santai, dia nggak tahu aku hebatnya apa sih. Orang introvert kan gitu pesimis. Aku bisanya apa sih, aku hebatnya apa sih. Lama-lama terlalu terhati-hati dan lama-lama kayak ya udahlah aku udah nyerah hidup gini. Nah itu kalau kalian udah ngerasa kayak gitu ya, kalian temuin seseorang untuk ngobrol gitu. Orang plagy melo ya, temuin seseorang untuk ngobrol. Jadi kalian bakal di breakthrough. Kemampuan kalian tuh bakal kayak di dan kalian bisa kalian butuh itu orang plagy melo, oke? Jadi carilah partner, carilah teman bicara. Jangan sendiri, hidup kalian jangan sendiri. Dan hidup juga cuma 1 kali. Jadi thank you for watching, bros. I'm a bros. Let's